Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sahid. Sahid kenapa? Kalau Akifah kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Akifah lekas sembuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran KKA masih dengan tema berpikir komputasional. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa sih? Coba. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang bisa digunakan dalam ilmu komputer. Boleh bacakan sama Jira. Pakai yang itunya Jira, speaker apa? Mic-nya. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang bisa digunakan dalam ilmu komputer. Oke. Berpikir komputasional adalah memecahkan masalah menggunakan ilmu komputer. Nah, kemarin berpikir komputasional itu ada apa aja sih? Ada dekomposisi, apalagi? Ada 4 kan? Ada dekomposisi, ada apa lagi? Pattern recognition. Terus apa lagi? Abstraksi. Terus apa lagi? Algoritma. Kalau tadi dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah? Gimana dekomposisi itu apa? Hanya memecahkan masalah? Dekomposisi itu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Terus yang kedua tadi ada apa? Pattern recognition. Artinya apa? Mengenali pola. Mengenali pola-pola. Yang ketiga? Abstraction. Apa artinya abstraction? Menyaring informasi penting. Menyaring informasi penting. Yang keempat? Algoritma. Apa algoritma? Membuat langkah-langkah solusi. Membuat langkah-langkah solusi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mengenai dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Apa itu dekomposisi masalah? Dekomposisi adalah cara memecah masalah yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dipahami. Nih, contohnya, bayangkan kamu punya puzzle 1000 keping. Apakah kamu langsung menyusun semuanya sekaligus? Kalian tahu puzzle? Tahu. Nah, kalau kalian punya puzzle 1000 keping, apa kalian langsung nyusun semuanya? Enggak kan? Bisa dikelompokkan dulu berdasarkan warna yang sama. Atau cari dulu bagian yang pinggir-pinggirnya. Atau lagi baru susun satu per satu. Oke, mengapa dekomposisi itu penting? Agar lebih mudah kita mencari masalah kecil, lebih mudah diselesaikan. Terus lagi bisa lebih cepat, jadi bisa dikerjakan secara bersamaan. Dan juga lebih fokus, tidak bingung harus mulai dari mana. Contohnya di kehidupan sehari-hari kalian. Membersihkan kamar. Coba, kalau kalian lagi ngebersihin kamar kalian, apa yang kalian lakukan dulu? Gimana? Merapikan selimut. Apalagi?
Merapikan bantal. Apalagi? Merapikan kasur. Oke, anggap kalian nih ya, kalian ada di kamar. Ngelihat kasur kalian berantakan. Nah, berarti yang kalian rapikan kasur, bantal, dan selimut. Setelah itu diapain lagi kamarnya? Disapu. Oke, diapa lagi? Dipel. Nah, itu contoh masalahnya. Jadi dekomposisi masalahnya di sini, kalian punya masalah cara membersihkan kamar. Nah, hal yang jadi di bagian-bagian kecil itu, oh saya bisa bersihin kamar, berarti saya harus rapikan bantal dulu, harus rapikan kasur, harus rapikan selimut, baru kalian nanti sapu dan pel. Gitu ya. Oke, langkah-langkah dekomposisi. Pahami masalah. Yang pertama itu adalah pahami masalah. Apa yang ingin dicapai? Seperti tadi, kalau kalian mau membersihkan kamar, oh masalah kalian adalah gimana caranya kamar kalian menjadi bersih. Yang kedua, identifikasi bagian. Apa saja yang perlu dilakukan? Nah, kalau tadi membersihkan kamar, ada barang-barang apa aja sih di kamar? Ya, tadi kata kalian ada bantal, ada selimut, ada kasur, atau mungkin kalian ada buku-buku. Nah, itu jadi diidentifikasi dulu bagian-bagian yang perlu dilakukannya. Kemudian pecah menjadi submasalah atau buat daftar tugas kecil. Kira-kira apa nih yang bisa kalian lakukan dulu? Baru urutkan langkah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru kalian urutkan. Oh, kalau misalkan kalian bersihin kamar, kamarnya berantakan. Misalkan kalian nyapu dulu. Ternyata di kasur kalian tuh kotor. Misalnya ada bekas makanan atau apa. Kalau kalian sapu dulu ketika kalian bersihin kasur, kotor lagi enggak? Nih, kamar kalian udah disapu nih ya. Kamar kalian kotor, disapu sama kalian. Tapi si kasur tuh masih berantakan. Dan ternyata di atas kasur kalian tuh banyak makanan atau ada banyak bekas kertas misalkan. Kalian tapi nyapu dulu. Setelah nyapu baru kalian bersihin kasur. Kira-kira kotor lagi enggak? Kotor lagi. Jadi makanya perlu kalian urutkan langkahnya. Mana yang kira-kira dari masalah kalian itu bisa diselesaikan. Berarti kan kalian harus bersihin kasur dulu pakai sapu lidi atau spraynya diganti. Jadi kan kotoran-kotoran yang ada di atas kasur pada jatuh ke lantai. Baru kalian bisa sapu dan pel. Tips dekomposisi yang baik. Setiap bagian harus jelas dan spesifik. Tidak terlalu rumit untuk dikerjakan. Bisa dikerjakan secara terpisah. Semua bagian bersama-sama menyelesaikan masalah utama. Itu tips dekomposisi yang baik. Oke, contoh kasus membuat robot sederhana. Nah, ini contoh kasus dalam pembelajaran. Oke, kita akan coba praktik membuat dekomposisi masalah dari merencanakan pesta ulang tahun. Di sini ada LKPD. Kalian kerjakan per orang. Oke, coba lihat LKPD-nya masing-masing. LKPD-nya di sini ada masalahnya,
Tania akan berulang tahun pada tanggal 3 Agustus 2025. Ia akan merayakannya. Bagaimana cara merencanakan pesta ulang tahun yang menyenangkan untuk Tania? Nah, di sini di dalam LKPD ini sudah ada langkah bagian masalahnya. Nah, kalian coba harus cari dibuat langkah kecilnya. Tadi dekomposisi itu apa? Memecah masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sekarang coba menentukan tema pesta. Kira-kira kalian mau Tania itu tema pesta ulang tahunnya gimana? Misalnya mau tema Frozen atau mau tema Putri Salju atau apa kayak gitu ya, atau mau temanya lebih ke tomboy, mau tema Spiderman. Jadi kalian jelasin di situ. Memilih lokasi pesta. Kalian maunya Tania itu merayakan pesta ulang tahunnya di mana? Bayang ya? Bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, coba kerjakan dulu. Sudah selesai semua? Siapa yang mau presentasikan ke depan? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Oke, kita dari kelompok sini dulu. Oke, Demian silahkan ke depan. Pegang ini. Oke, yang lainnya silahkan perhatikan Demian ya. Tentukan tema pesta 17 Agustus. Memilih lokasi pesta di rumah. Membuat daftar tamu 35 orang, menyiapkan undangan 35 orang, menentukan makanan dan minuman, kue merah putih, minuman stroberi, menyiapkan kue ulang tahun, kue merah putih, mengatur dekorasi dan alat pesta, balon, merancang permainan dan hiburan, lempar uang, menyiapkan hadiah, souvenir, minuman dan jajanan ringan, dokumentasi acara, menari, refleksi, apa manfaat dari memecahkan masalah. Baca yang ininya aja. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan. Tadi Demian apa? Tema pestanya, pesta ulang tahunnya 17-an. Jadi temanya karena di bulan Agustus, jadi Demian memilih seperti acara 17 Agustus. Jadi temanya merah putih. Terus temanya tadi merah putih, kuehnya juga merah putih, pakai balonnya pun dekorasinya yang merah putih. Oke, sekarang kelompok sini. Zira. Menentukan tema pesta. Kebun binatang. Memilih lokasi pesta, restoran atau tempat makan. Membuat daftar tamu, teman-teman atau saudara dan tetangga yang kita kenal. Menyiapkan undangan, kartu undangan bergambar hewan dan warna-warni. Menentukan makanan dan minuman, snack dan minuman ringan. Menyiapkan kue ulang tahun, kue bergambar binatang dan berwarna hijau. Mengatur dekorasi dan alat pesta, balon bergambar binatang dan konfeti agar lebih meriah. Merancang permainan dan hiburan, mengundang badut dan pesulap, menyiapkan hadiah souvenir, sebuah kacamata dan gelang. Apa manfaat dari memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil agar gampang atau mudah dipecahkan masalah yang asalnya rumit? Jika kamu menjadi ketua panitia, bagian mana yang kamu ingin tangani? Membantu membuat pesta ulang tahun agar lebih meriah. Oke, kasih tepuk tangan buat Zira. Tadi kalau Zira
Temanya itu tentang kebun binatang. Apa tadi dekomposisi masalah? Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Sekarang ada di refleksi tadi, coba kalian buka. Apa manfaat dari masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Manfaatnya itu apa sih? Kalau kalian udah buat apa? Udah mendekomposisi masalah, manfaatnya apa? Masalah jadi cepat terselesaikan kan? Oke, yang kedua. Bagian mana dari perencanaan pesta yang menurutmu paling penting? Bagian mana? Dekorasi. Kenapa dekorasi penting, Nizam? Menurut kamu gimana? Kenapa? Karena menghibur. Oke, ada lagi nggak bagian penting mana ya? Siapa lagi yo? Bagian penting mana? Ayo, tadi Zira apa? Bagian penting dari perencanaan pesta yang menurut Zira paling penting. Tema, Tema. Kenapa tema? karena agar lebih bagus. Oke, karena kalau kita punya tema agar lebih bagus. Oke, yang ketiga. Jika kamu menjadi ketua panitia, bagian mana yang ingin kamu tangani? Bagian mana, Aura? Membantu mendekor. Membantu mendekor, berarti bagian dekorasi. Oke, sampai sini mengenai dekomposisi masalah, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Semua sudah bisa? Sudah paham? Oke, sekarang kita tepuk keren. Tahu tepuk keren? Nah, tepuk keren. Keren-keren. Keren-keren. Yang ketiga keren. Gitu, bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk keren. Keren-keren. Keren-keren. Keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini tentang dekomposisi masalah cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai berpikir komputasional bagian yang lain minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi